Scene berawal di Jakarta tahun 2003, di mana ada petugas yang menjemput seorang perempuan parubaya yang sedang menyantap sate. Perempuan parubaya itu bernama Bu Ratna, nggak pakai galih. Bu Ratna adalah seorang profesor mikologi. Bu Ratna dibawa ke suatu lab untuk menganalisis spesimen yang sudah dipersiapkan. Setelah Bu Ratna melihat spesimen tersebut, Bu Ratna mengatakan kalau itu benar adalah jamur cordyceps. Ini Ophiocordyceps. Bu Ratna diberitahu sampel tersebut diambil dari tubuh manusia. Tetapi Bu Ratna tidak percaya. Karena Bu Ratna tahu, cordyceps tidak bisa hidup di dalam tubuh manusia. Cordyceps tidak bisa bertahan pada manusia. Bu Ratna pun disuruh untuk mengecek sendiri mayat yang di tubuhnya hidup jamur cordyceps. Setelah Bu Ratna mengecek mayat tersebut, Bu Ratna melihat kaki si mayat ada bekas gigitan manusia. Lalu Bu Ratna mengeluarkan sesuatu dari mulut si mayat, yang ternyata adalah jamur cordyceps yang bisa bergerak. Bu Ratna pun sangat kaget dan Bu Ratna keluar dari ruangan itu. Singkat cerita, Bu Ratna bertanya tentang kronologis hal itu bisa terjadi. Si petugas pun menjelaskan. Dia mengatakan saat itu ada seorang perempuan yang tiba-tiba menyerang dan menggigit rekan kerjanya. Bahkan perempuan itu pun mencoba menyerang petugas yang datang saat itu, yang membuat petugas terpaksa menembak si perempuan itu di tempat. Orang-orang yang diserang dan digigit si perempuan itu pun dibawa untuk diobservasi dan diharuskan dieksekusi juga sesuai dengan protokol yang ada. Tetapi sampai sekarang yang menggigit si perempuan itu belum diketahui. Dan ternyata lebih dari 10 orang menghilang setelah kejadian itu. Yang artinya masih banyak orang-orang yang terinfeksi di luar sana. Setelah menjelaskan tentang kronologis kejadian itu kepada Bu Ratna, si petugas pun menanyakan dan meminta Bu Ratna untuk membuat vaksin dan obat untuk menyembuhkan orang yang terinfeksi. Dengan tegas Bu Ratna memberitahu si petugas bahwa tidak ada obat dan tidak ada vaksin untuk cordyceps. Dan Bu Ratna sambil menangis mengatakan yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran infeksi cordyceps adalah dengan membom kota termasuk orang-orang di dalamnya. Lalu Bu Ratna minta diantarkan pulang karena dia ingin bersama suami dan anak-anaknya.
Sin pun kembali ke Joel, Tess, dan Ellie. Di hari yang sudah pagi dan ingin melanjutkan perjalanan, Joel dan Tess yang sudah mengetahui ternyata Ellie terinfeksi. Joel pun menolak untuk mengantarkan Ellie ke kelompok Firefly. Joel memilih untuk membatalkan perjalanan, tetapi Tess menolak keinginan Joel. Karena Tess berpikir mengantarkan Ellie adalah jalan satu-satunya untuk mendapatkan apa yang mereka perlukan untuk mencari Tommy. Tess pun bertanya kepada Ellie untuk apa Marlin menyuruh mereka mengantarkan Ellie ke kelompok Firefly. Awalnya Ellie menolak menjawab pertanyaan Tess, karena Ellie sudah berjanji kepada Marlin tidak akan memberitahu ke siapapun. Tetapi karena si Ellie didesak dan tidak punya pilihan selain memberitahu Tess dan Joel, Ellie pun memberitahu semuanya kepada Tess dan Joel tentang rencana kelompok Fireflies yang ingin membuat vaksin dari darahnya. Joel yang tidak percaya akan adanya vaksin untuk parasit Cordyceps pun sebenarnya menolak untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi karena dibujuk oleh Tess, Joel pun mau untuk melanjutkan perjalanan. Can I have a gun? Absolutely not. Okay, gee. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sekeliling mereka terlihat banyak sekali bangunan-bangunan yang sudah hancur dan terlihat seperti kota mati. Tess memberitahu banyak hal kepada Ellie mengenai kota itu. Mereka pun menuju ke sebuah hotel dulu untuk memastikan keadaan dari hotel tersebut. Di jalan, Tess bertanya kepada Ellie, bagaimana dia bisa mendapatkan gigitan di tangannya itu. Ellie pun bercerita kalau dia mendapatkan gigitan itu dari sebuah mall yang pernah dia masuki. Walaupun dia tahu mall itu tempat terlarang dan tidak ada yang boleh masuk ke dalam mall itu. Entah karena Ellie yang terlalu berani atau dia bocah yang modal nekat doang. Dia pun mencoba masuk dan di situ tiba-tiba dia diserang gak pakai banten dan digigit. Mendengar cerita dari Ellie, Tess pun kagum dengan keberanian yang dimiliki Ellie. Mommy, you got some balls on you, sis. Singkat cerita, mereka pun hampir sampai di hotel yang mereka tuju. Tetapi, pintu menuju hotelnya terkunci dari dalam. Tess pun memutuskan untuk memanjat keluar dari tempat itu lalu membuka pintunya dari dalam. Sambil nunggu Tess membuka pintunya, Joel dan Ellie pun ngobrol tipis-tipis. Ellie bertanya tentang Joel dan Tess yang berasal dari mana. Lalu, Ellie juga menanyakan orang-orang yang terinfeksi bisa bertahan berapa lama. Joel pun menjelaskan biasanya orang-orang yang terinfeksi akan mati 2 atau 3 bulan. Tetapi ada juga yang bertahan sampai 20 tahun. Singkat cerita, Tess pun telah membuka pintunya. Mereka pun menuju ke atas hotel. Dari atas hotel itu, mereka bisa melihat banyak sekali orang-orang yang terinfeksi. Tess menjelaskan kepada Ellie kalau orang-orang yang terinfeksi itu saling terhubung satu sama lain. Malah di bawah tanah juga tumbuh jamur seperti kawat yang panjangnya sampai 1,5 kilometer. Jika meminjak jamur tersebut mampu memanggil orang-orang terinfeksi itu ke lokasi orang yang meminjak jamur tersebut. Setelah melihat banyaknya orang-orang terinfeksi di depan mereka, Joel dan Tess pun memutuskan untuk tidak mengambil risiko untuk melewati gerombolan orang terinfeksi itu. Joel dan Tess pun memilih jalan lain yaitu lewat sebuah museum. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju museum. Setelah sampai di museum tersebut, mereka pun masuk ke dalam. Mereka mengecek museum itu terlebih dahulu. Tak lama mengecek museum tersebut,
Mereka pun melihat mayat seorang pria penuh luka cakaran. Tess dan Joel yang tahu kalau itu karena Clicker pun menyuruh Ellie diam dan tidak boleh bersuara sedikit pun. Clicker adalah manusia terinfeksi level 3 yang cukup kuat. Clicker tidak bisa melihat dengan mata melainkan dengan telinga layaknya kelelawar. Mereka pun berlahan dan berusaha tidak menimbulkan suara naik ke lantai atas. Setelah sampai ke lantai atas, ada bagian museum itu yang ambruk dan membuat suara bising. Dan benar saja, di situ ada dua clicker yang langsung mendekat. Karena si clickernya buta, Joel menyuruh Ellie tenang dan tidak bersuara. Tetapi karena suara nafas Ellie terdengar oleh si clicker, mereka pun langsung diserang oleh si clicker. Mereka pun lari dari kejaran si clicker. Singkat cerita, Joel pun mampu membunuh dua clicker tersebut. Tetapi di situ tangan Ellie tergigit lagi. Mereka pun keluar dari ruangan itu. Singkat cerita, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sampainya di tempat lokasi kelompok Fireflies, Joel mencoba memeriksa tempat itu dulu. Tetapi Joel tidak menemukan satu orang pun di situ. Lalu, Tess pun membawa Ellie masuk untuk melakukan pertukaran sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Marlene kepada mereka. Mereka malah melihat banyak orang-orang dari Fireflies tewas di situ, yang kemungkinan itu disebabkan oleh orang yang terinfeksi. Tess yang kesal pun mencoba mencari radio untuk menghubungi kelompok Fireflies, tetapi radionya tidak ada. Joel pun menyuruh Tess untuk berhenti. Joel yang sudah sedikit putus asa mengatakan kepada Tess lebih baik kembali ke Boston QZ. Tetapi Tess malah marah dan Tess mengatakan dia tidak akan pulang. Dia memilih untuk tinggal. Ellie pun notice kalau Tess sudah terinfeksi saat berhadapan dengan clicker sebelumnya. Dan benar saja, Tess memperlihatkan bekas gigitan di bagian lehernya. Lalu, tiba-tiba seorang mayat yang sudah terinfeksi bangun mau menyerang mereka. Joel pun langsung menembak orang terinfeksi itu. Tapi, tak lama muncul jamur dari bawah tanah menyentuh tangan orang terinfeksi itu, yang menyebabkan semua orang terinfeksi yang mereka lihat di atas hotel sebelumnya berdatangan menuju ke tempat mereka. Tess yang tahu kalau dia tidak akan selamat karena sudah terinfeksi pun mencoba mengorbankan dirinya. Tess menumpahkan banyak bahan bakar dan granat di bangunan itu. Dia berniat meledakkan orang-orang terinfeksi itu bersama dirinya. Joel yang tidak tahu harus berbuat apa hanya bisa terdiam melihat apa yang Tess coba lakukan. Tess pun mengatakan kepada Joel, "Selamatkan apa yang bisa kau selamatkan." Dan Tess menyuruh Joel membawa Ellie ke tempat teman mereka yaitu Bill dan Frank. Mendengar hal itu dari Tess, lalu Joel dengan terpaksa menarik Ellie keluar dari situ dan meninggalkan Tess. Tak lama Joel dan Ellie meninggalkan Tess di bangunan itu. Para orang terinfeksi pun berdatangan ke tempat Tess. Dan Tess pun meledakkan orang-orang terinfeksi itu bersama dirinya.